Oke, kali ini kita bakal bahas cerita yang wah, keren banget. Ceritanya tentang SIG, salah satu raksasa bahan bangunan yang nekat melakukan transformasi digital besar-besaran buat ngubah total cara mereka berbisnis. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya perusahaan yang kerjanya bikin beton, malah bisa ngebangun masa depan digital? Aneh kan? Yuk kita bedah gimana caranya mereka menjawab tantangan ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu segede apa sih SIG ini. Mereka tuh bukan cuma pemain besar ya, tapi beneran raksasa yang mendominasi industri bahan bangunan di Indonesia. Coba deh lihat peta ini. Jangkauan mereka itu luas banget dari Sabang sampai Merauke. Ini nunjukin skala operasi mereka yang, ya ampun, masif banget. Dan buktinya? Nih, lihat angkanya. 46,5%. Hampir setengah pasar semen di Indonesia itu punya mereka. Angka segini udah cukup buat nunjukin betapa dominannya mereka. Soal produksi, jangan ditanya. Kapasitas mereka itu 56,5 juta ton per tahun. Bayangin deh, sebanyak apa itu? Ini yang bikin mereka jadi raksasa industri sejati. Dan yang paling gila, semua itu sampai ke kita-kita lewat jaringan mereka yang punya 63.000 toko retail. 63.000? Jaringan ini yang jadi tulang punggung distribusi mereka. Tapi, sekuat-kuatnya raksasa, pasti ada titik lemahnya. Nah, di balik semua kehebatan itu, mulai muncul masalah. Pasar mulai berubah, dan fondasi bisnis mereka, ironisnya, mulai retak. Jadi, masalahnya apa aja? Pertama, kelebihan pasokan, barangnya kebanyakan. Kedua, pasar udah jenuh. Terus saingan makin banyak dan makin ketat. Dan yang terakhir, biaya produksi terus naik, yang akhirnya neken keuntungan mereka. Wah, pusing kan? Nah, grafik ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh garis abu-abu itu, kapasitas produksi yang terus naik. Sementara garis hitam, permintaan pasar, ya gitu-gitu aja, stagnan. Jarak antara dua garis ini, itu bom waktunya. Semennya kebanyakan, pembelinya nggak nambah. Gawat. Di tengah gemburan masalah kayak gitu, SIG harus putar otak. Gimana caranya biar nggak cuma selamat, tapi juga bisa tumbuh lebih besar lagi? Jawabannya cuma satu, fokus ke pelanggan. Bikin semua proses jadi lebih gampang buat mereka. Dan kuncinya, ya teknologi. Oke, jadi dari situlah mereka mulai merancang apa yang disebut cetak biru digital. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, tapi sebuah strategi radikal buat mengubah total cara mereka kerja dan berinteraksi sama pasar. Dan bagi mereka, ini bukan lagi soal nanti deh atau coba-coba. Ini soal hidup dan mati. Seperti yang tertulis di sini, transformasi digital bukan lagi pilihan. Ini adalah strategi untuk bertahan hidup. Titik, nggak ada tawar-menawar. Terus, gimana cara mereka mengeksekusi rencana sebesar ini? Nah, mereka nggak asal jalan. Rencananya itu super terstruktur, dibangun di atas 3 pilar utama yang kokoh. Nah, ini dia 3 pilarnya. Pertama, ada integrasi aplikasi perdagangan, biar semua proses nyambung. Kedua, pemberdayaan data, biar semua informasi jadi keputusan yang cerdas. Dan yang jadi fondasinya, pilar ketiga, infrastruktur teknologi yang kuat dan aman. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama, aplikasi. Bayangin ini kayak membangun satu jalan tol digital yang nyambungin semua pihak, mulai dari SIG sendiri, distributor, toko bangunan, sampai supir truknya. Semuanya ada dalam satu platform yang gampang dan lancar. Aplikasi tadi kan pasti ngasilin data yang bejibun. Nah, disinilah pilar kedua main, pemberdayaan data. Kalau dulu data penjualan, stok, pengiriman, semuanya mencar-mencar, sekarang disatuin jadi satu sumber kebenaran. Ini bikin para bos bisa ambil keputusan jauh lebih cepat dan akurat. Dan tentunya, dua pilar tadi nggak bakal bisa berdiri tanpa pilar ketiga, infrastruktur teknologi. Ini fondasinya, ini mesinnya. Isinya ada cloud, ada keamanan cyber, dan sistem yang andal. Pilar inilah yang mastiin semua transformasi ini bisa jalan mulus, aman, dan siap buat berkembang ke depannya. Oke, setelah semua kerja keras itu, pertanyaannya berhasil nggak sih? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat langsung angkanya. Karena ya, angka itu nggak pernah bohong. Hasil pertama, adopsi. Lihat nih, ada 21.826 toko retail yang aktif pakai platform digital mereka, akses toko. Hampir 22.000. Ini bukti nyata kalau pasar, para pemilik toko itu nerima banget perubahan ini. Lanjut, soal efisiensi. Ini gila banget. Pengurangan waktu tunggu buat manajemen data itu sampai 87,5%. Bayangin,
Proses yang tadinya butuh 8 jam, sekarang kelar cuma dalam 30 menit. Ini lompatan produktivitas yang luar biasa. Dan yang ini lebih gila lagi. Semua 100% transaksi sell-in dari distributor sekarang full digital. Nggak ada lagi tuh proses manual yang lambat dan banyak salahnya. Semuanya otomatis. Ujung-ujungnya kan duit. Transformasi ini harus ngasilin penjualan dong. Dan hasilnya, wow, rata-rata 1,44 juta ton semen kejual tiap bulan lewat platform digital ini. Ini bukti kalau transformasi ini bukan cuma keren, tapi juga super menguntungkan. Dan yang terakhir, soal mesinnya tadi. Ternyata fondasi teknologinya itu terbukti kelas dunia. Skor kematangan IT dan keamanan sibernya hampir sempurna, di atas 4,4 dari 5. Ini artinya sistem yang mereka bangun itu bukan cuma jalan, tapi juga super aman dan bisa diandelin buat jangka panjang. Kisah SIG Enur benar-benar bikin kita mikir ya, kalau fondasi bangunan kita aja, sesuatu yang paling fisik, bisa jadi digital. Industri apa lagi coba yang nggak bisa? Ini jadi pertanyaan buat kita semua. Industri mana lagi yang selanjutnya akan berubah total gara-gara digital?